Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Salam sejahtera buat rekan-rekan di mana saja berada. Kami ucapkan selamat berjumpa kembali dengan kami Ernest Komputer dari Kota Banjar, Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan coba share buat teman-teman yang masih pemula ya. Saya juga sama pemula, tapi kita sama-sama pemula. Share satu buah tutorial. Jadi bagi teman-teman yang sudah mahir, yang sudah profesional, silahkan diabaikan saja untuk video ini. Video ini hanya khusus untuk teman-teman yang masih pemula termasuk saya. Beberapa hari yang lalu saya sudah nge-share tutorial cara install ulang Windows 8 ya. Windows 8 Windows 9 ini yang sekarang, dan dikarenakan kemarin kalau dijadikan satu videonya jadi sangat panjang, makanya kami bikinkan dengan video terpisah. Unit laptop masih tetap yang kemarin, yaitu merek Acer Aspire One ya, mohon maaf, Aspire S14. Bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat ya, yang kemarin nih, yang kemarin ketika kita praktek tutorial cara install ulang Windows 8 ya, masih sama dengan yang kemarin. Ini baru hanya Windows saja teman-teman. Jadi langkah-langkah untuk ketika kita menginstal ulang sebuah laptop atau komputer, langkah selanjutnya tentu saja kita adalah menginstal driver. Driver itu apa? Driver itu adalah sebuah mirip-mirip software ya, cuma bukan software sih. Driver itu dengan kata lain seperti semacam penghubung lah, penghubung antara software dan hardware, antara perangkat lunak dan perangkat keras, itu namanya driver. Lalu kendalanya seperti apa ketika sebuah laptop atau komputer tidak terinstall drivernya? Ya tentu saja antara software dan hardware, antara perangkat keras dan perangkat lunak itu tidak bisa tersambung, tidak bisa terhubung teman-teman, dikarenakan kalau drivernya tidak terinstall. Untuk itu driver itu di sebuah perangkat laptop atau komputer tentu saja itu sangat penting, dikarenakan satu unit laptop bisa dipergunakan sebagaimana mestinya kalau dari ketiga unsur itu bisa terkumpul, yaitu pertama hardwarenya itu perangkat keras unit laptopnya, terus yang kedua softwarenya itu perangkat lunak, terus yang ketiga tentu saja drivernya sebagai penghubung atau jembatan antara perangkat lunak dan perangkat keras atau software sama hardware gitu. Kita ambil contoh, salah satu contohnya ketika sebuah laptop tidak ada driver WiFi card misalkan, tidak ada driver WiFi card, itu walaupun WiFi cardnya ada di laptop di dalamnya gitu kan, ada chipnya, tapi kalau tidak ada install driver, WiFi tersebut tidak bisa dinyalakan di laptop tersebut kalau drivernya belum terinstall. Begitu, paham teman-teman ya? Mohon maaf mungkin kalau kepanjangan, dikarenakan kalau untuk membuat tutorial seperti ini kita harus benar-benar diperinci teman-teman, nggak bisa dipersingkat ya, soalnya supaya masuk kan. Jadi kita tidak hanya membuat konten, tapi ingin konten ini bisa dipahami, bisa dimengerti penjelasan di dalamnya, jadi nggak asal bikin konten gitu. Jadi kan tujuan saya ingin bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, bagi yang awam tentu saja. Oke baik, supaya tidak terlalu lama, tadi sudah saya katakan di hadapan kita sudah ada laptop Acer ya, dengan seri Aspire S14 432 C5GA seperti yang kemarin kita install ulang ya. Sekarang kita coba untuk menginstal drivernya, tutorialnya untuk menginstal driver ke laptop tersebut.
dan menginstal driver supaya tidak terjadi crash atau bentrok misalkan secara online teman-teman. Ya, sebenarnya ada juga sih ya yang menginstal driver secara offline seperti pakai driver fake gitu kan, bisa saja. Cuma biasanya kalau secara offline itu dia tidak terupdate untuk namanya drivernya gitu. Biasanya ada sesuatu kendala saja di laptop tersebut ketika penginstalan drivernya secara offline. Jadi sangat dianjurkan untuk penginstalan driver itu secara online gitu teman-teman. Selanjutnya untuk penginstalan driver secara online itu sebenarnya banyak cara, tidak hanya cara ini teman-teman. Tidak hanya cara yang akan kita suguhkan, banyak yang pakai driver identifier dan pokoknya banyak lah. Cuma yang lebih mempermudah, saya akan share satu buah tutorial pakai aplikasi pihak ketiga untuk menginstal driver secara online ini. Namanya untuk aplikasi tersebut sudah saya download. Nanti kalau teman-teman membutuhkan, saya akan upload aplikasinya atau softwarenya biar nanti teman-teman bisa untuk mempraktekkan atau ketika akan dipergunakan gitu teman-teman. Jadi nanti bisa saya upload ke Google Drive, lalu saya share untuk linknya di deskripsi. Nanti teman-teman yang membutuhkan tinggal download aja ya. Baik teman-teman, saya anggap teman-teman sudah mendownload aplikasinya ya, sudah mendownload namanya aplikasinya gitu kan. Aplikasinya saya anggap teman-teman sudah mendownload. Hal pertama setelah kita mempunyai file untuk mendownload driver secara otomatis sesuai dengan merek dan spesifikasi laptopnya, hal pertama tentu saja laptop tersebut harus sudah terhubung ke internet teman-teman. Harus terhubung ke internet untuk laptop tersebut. Itu kan kita mau secara online. Jadi untuk itu saya akan coba hubungkan ke internet laptop ini. Bisa lihat teman-teman. Ini bukan video orang lain ya, ini video saya sendiri. Saya sendiri yang bikin. Bisa dilihat NAS komputer untuk wifi-nya. Saya coba konekkan. Oke, sudah konek saja. Bisa dilihat, konek saja bisa dilihat teman-teman. Bisa dilihat. Nah, oke. Nah, sudah terhubung ke internet. Bisa lihat ada tanda putih ya di bawahnya. Selanjutnya untuk aplikasi yang akan kita pergunakan seperti ini teman-teman. Coba saya dekatkan ya biar lebih jelas. Kalau bisa untuk video jangan di teman-teman, soalnya ini kalau teman-teman bagi yang masih awam ya, tentu saja ini sangat penting. Malah kalau di skip ini nanti dikhawatirkan tidak masuk gitu. Tapi kalau bagi teman-teman yang sudah profesional, yang sudah ahli ya silahkan skip saja, nggak apa-apa. Jadi tutorial ini hanya khusus untuk teman-teman yang masih awam atau masih pemula di bidang tutorial komputer. Ini sudah saya ada untuk aplikasinya driver online. Kita install dulu teman-teman ya. Pastikan sebelum menginstal ini internet sudah terkoneksi ya. Internet sudah terkoneksi, dan kalau teman-teman pakai kuota ya harus ada kuotanya ya, karena kebetulan saya itu pakai internet masang sendiri ya, ada sendiri di sini, jadi saya lewat wifi-nya saja. Namanya driver booster. Kita install teman-teman. Perhatikan ketika kita menginstal suatu software apapun dari internet, jangan asal next saja teman-teman, diperhatikan baik-baik. Soalnya ketika kita menginstal driver yang ini aja sekarang yang akan kita install, ketika kita hanya next saja tanpa melihat atau membaca lebih dahulu, biasanya akan terbawa namanya malware gitu, malware begitu teman-teman. Jadi diperhatikan, tidak hanya asal next saja, diperhatikan baik-baik karena ada beberapa yang tidak boleh di checklist. Nanti coba dilihat aja teman-teman, disimak baik-baik karena ada beberapa yang tidak boleh di checklist. Karena kalau ini di checklist biasanya akan terbawa aplikasi yang lainnya gitu. Pernah kan teman-teman juga ketika menginstal suatu aplikasi, entah itu di laptop atau di Android gitu kan, di handphone, kita tidak merasa menginstal aplikasi, kenapa ada aplikasi yang lain gitu. Pernah kan seperti itu. Itu adalah aplikasi bawaan yang nebeng ke aplikasi yang kita namanya malware. Bloatware, maaf.
Ini seperti itu teman-teman, bisa dilihat. Saya coba dekatkan ya. Ini tidak boleh dicek sih teman-teman. Sebentar, saya. Oke teman-teman, penginstalan driver ini sudah terinstall ya, sudah terinstall dari laptop ini. Langsung kita buka. Pokoknya pastikan sebelum ini internet sudah terkoneksi ke internet ya. Laptop atau komputer teman-teman sudah terkoneksi ke internet. Karena kan kita akan menginstal driver secara online. Nanti aplikasi driver booster ini secara otomatis akan mencari driver yang cocok untuk laptop ini. Gitu. Atau laptop teman-teman, kalau teman-teman di sana di tempat teman-teman menggunakan atau menginstal drivernya pakai aplikasi ini itu, jadi bisa dilihat teman-teman ya, tinggal dibuka saja untuk driver ininya ya, kontennya bisa dilihat teman-teman. Ini seperti ini kalau muncul seperti ini jangan ini ya teman-teman, tinggal ditutup saja. Nah seperti itu teman-teman. Setelah aplikasi sudah terinstall, nanti akan tampilannya seperti ini. Pastikan terhubung ke internet ya. Pastikan terhubung ke internet karena kita akan menginstal secara online. Pencarian secara online langsung penginstalan. Nah, setelah muncul seperti ini, klik scan. Klik aja yang tengah ini teman-teman. Tinggal scan saja, nanti aplikasi ini akan mencari driver secara otomatis yang cocok di laptop atau komputer teman-teman gitu. Bisa lihat teman-teman, ini lagi menyeken laptop, hardware yang ada di laptop ini. Bisa dilihat teman-teman, dibiarkan saja saya berdekatkan. Nah bisa dilihat teman-teman, bisa dilihat untuk driver yang belum terinstall begitu. Nah bisa lihat, lihat. Terus selain itu kita juga bisa diakurkan di Device Manager teman-teman. Cara untuk masuk ke Device Manager seperti ini, bisa dilihat di sini. Bentar, ada TIS PC ya, ini ya, kelihatan ya, TIS PC. Nah ini TIS PC, klik kanan, langsung manage nih. Bisa dilihat. Nah setelah terbuka jendela ini, lihat, klik di Device Manager teman-teman, nih kelihatan ya, Device Manager nih, klik aja. Nah itu bisa dilihat teman-teman, banyak banget nih ini di Device Manager, bisa terlihat ini banyak yang seru nih, kelihatan ya, artinya banyak driver yang belum terinstall di laptop ini tinggal diupdate satu persatu keseluruhan untuk aplikasinya, terutama yang ada missing driver nih, lihat missing driver ya, tinggal diupdate aja satu persatu untuk driver ini. Kita ambil contoh satu aja ya, kita ambil contoh satu saja yang ini aja ya. Tinggal diklik saja teman-teman, yang lihat update. Nah setelah diklik update, nanti dia secara otomatis untuk coba dilihat updating ya. Nah nanti secara otomatis dia akan mendownload dan menginstal otomatis aplikasinya tersebut. Begitu teman-teman. Oke teman-teman, itu saja yang bisa kami persembahkan. Cukup dua saja sebagai contoh ya, karena kalau semuanya diupdate apakah mau gitu kan, dengan durasi video yang lebih lama lagi. Jadi sepertinya hanya sekedar untuk contoh itu ya sudah cukup ya. Demikian. Cuma yang pasti ketika menggunakan aplikasi ini, kita atau laptop kita harus terhubung ke
internet ya, ke internet demikian. Baik, itu saja teman-teman. Lain waktu bisa dicobakan kembali. Mungkin untuk besok laptop yang satunya lagi ya sama. Kalau teman-teman melihat video saya yang sebelumnya si kembar, ini karena kebetulan laptop tersebut sama, warnanya sama, tipenya sama gitu kan, mereknya juga sama gitu, spesifikasinya juga sama gitu. Jadi untuk laptop yang ini kita pakai Windows 8, dan kalau untuk laptop yang gitu yang satunya lagi kita coba pakai Windows 10 ya. Jadi silahkan disimak saja, nanti kita upload juga tutorial untuk penginstalan Windows 10, karena untuk Windows 10 agak berbeda lagi untuk tutorialnya. Jadi jangan ragu dan segan, silahkan di-subscribe dulu aja bagi teman-teman yang belum subscribe ke channel YouTube kami. Terima kasih, itu saja. Lain waktu dan kesempatan besok kita upload lagi tutorial yang lainnya, tentunya dengan spesifikasi yang berbeda. Baik, terima kasih. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih yang berkenan menonton sampai di sini. Arnas Power Komputer dari Kota Banjar, Jawa Barat mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tutorial kami selanjutnya. Dadah.